Ibu Kepala Sekolah dan para Dewan Guru serta para siswa-siswi yang saya muliakan, saya mau hari ini kita belajar dari satu negara yang namanya Libya. Mohon maaf, 2011 Libya mempunyai presiden yang keren, namanya Muammar Gaddafi. Tahun 2011 tercatat Muammar Gaddafi bertahta selama 42 tahun. Saat kepemimpinan Muammar Gaddafi, Libya itu sangat kaya raya. Tetapi ada provokasi dari pihak asing, bagaimana Libya ini dikuasai oleh orang-orang yang punya kepentingan dengan negara Libya. Caranya bagaimana? Memprovokasi supaya pihak-pihak ini memprovokasi rakyat dan warga Libya untuk membenci pemimpinnya. Pertanyaannya adalah, kenapa itu dilakukan? Itu semua dilakukan dalam rangka pihak asing menguasai sumber kekayaan alam Libya. Saat itu, mohon maaf adik-adik, ini perlu saya sampaikan karena sekarang ada pola yang sama, bagaimana warga negara Indonesia diprovokasi untuk membenci pemimpinnya, untuk membenci pemerintahnya. Dan saya nggak mau pengalaman Libya itu terjadi di Indonesia. Makanya dulu ada istilah Indonesia mau disuriahkan, Indonesia mau dilibiakan. Kenapa? Karena begitu seksinya Indonesia di mata dunia. Adik-adik, kita beruntung tinggal di negara yang sumber daya alamnya hari ini terbaik di dunia. Kalau ngomong batu bara kita di Indonesia lebih baik dibandingkan Cina. Kalau ngomong batu bara kita lebih baik dibandingkan Rusia yang hari ini sedang perang dengan Ukraina. Makanya Pak, kenapa hari ini batu bara itu harganya tinggi? Karena Rusia dan Ukraina perang. Sehingga apa? Peperangan di Rusia mengakibatkan Rusia tidak bisa memproduksi batu bara. Makanya imbasnya apa? Batu bara di Indonesia mahal. Kalau kita ngomong hutan, Indonesia ini paru-parunya dunia. Kalau kita ngomong nikel, Anda tahu siapa yang bikin Tesla? Elon Musk tertarik untuk investasi di Indonesia karena besok semua mobil pakai listrik. Nikel jaya, dan nikel terbesar di dunia adalah di Indonesia. Begitu luar biasanya Allah menganugerahkan Indonesia dengan semua kekayaan alamnya. Saking kayanya, orang puasa saja disuguh kopi. Saya puasa Mas, saya puasa kok ngeyel tak ajar loh. Saya pas puasa ini baru saya disuguh matur nuwun mangombe dhewe nggih. Nah adik-adik, kalau kita ngomong emas, coba Anda lihat kenapa Freeport Papua itu sampai hari ini untuk rebutan, karena kandungan emasnya luar biasa. Belum lagi kalau kita ngomong timah dan lain sebagainya. Kekayaan alam Indonesia inilah yang kemudian membuat orang-orang yang punya kepentingan dengan Indonesia pengen menguasai sumber daya alam manusia, sumber daya alam dan manusianya. Caranya bagaimana? Coba adik-adik simak, nanti habis ini kita tanya jawab. Kamu bertanya, saya bayar. Yang berani bertanya saya kasih uang 300.000 per pertanyaan. Lumayan, tambahan dana kenakalan, lumayan.
Nah, maka kemudian relate kalau saya cerita Libya, karena kondisi Libya saat itu sama dengan Indonesia, kaya Pak, tapi punya presiden kuat, namanya Muammar Gaddafi. Ini bagaimana Gaddafi harus dibunuh, caranya adalah dengan memprovokasi warga negaranya untuk membenci pemimpinnya. Apa kampanye yang dilakukan oleh pihak asing? Kalau Gaddafi mati, maka rakyat Libya akan lebih sejahtera. Kalau Muammar Gaddafi dibunuh, maka warga Libya akan mendapatkan kesejahteraannya. Saat Muammar Gaddafi berkuasa, rakyatnya semuanya Bu, sekolah gratis, SD sampai perguruan tinggi. Banyak mahasiswa yang dikuliahkan di luar negeri, beasiswa, pulang ke Libya dikasih pekerjaan. Orang menikah, mohon maaf, tidak hanya sekedar menikah, tapi dinikahkan oleh negara, dikasih rumah. Ini di Libya Pak. Coba bayangkan kalau di Indonesia orang menikah dinikahkan sama negara, akan semakin banyak orang yang segera menikah. Minimal tidak terjadi hamil duluan seperti di Ponorogo lah. Makanya tolong mbak-mbak dijaga betul, jangan pacaran berlebih-lebihan. Ingat dek, pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana, semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Makanya saya juga tidak bisa melarang kamu pacaran, tapi tolong jangan berlebih-lebihan. Cewek harus ingat, cowok itu punya sifat seperti codot. Kamu tahu karakternya codot, makan buah separuh nggak dihabiskan, dibuang, cari buah yang lain. Itulah codot. Makanya coba hati-hati, terutama mbak-mbaknya. Cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Makanya tolong dijaga. Cowok juga seperti itu, tolong jaga kewibawaanmu sebagai cowok. Saya dulu dari sampai kuliah saya nggak punya pacar. Satu kelas mungkin yang nggak punya pacar cuman saya tok. Saya sering dibully, dasar Miftah jomblo. Saya bilang ketika saya dihina jomblo, sorry, bintang itu indah untuk dilihat, bukan untuk dinikmati. Walaupun sebenarnya bukan itu, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Tapi santai, akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Itu pasti. Makanya dulu Pak, orang-orang yang menolak saya nggak mau pacaran sama saya, hari ini saya katakan sorry, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Nah, orang menikah digratiskan, dikasih rumah, orang melahirkan dikasih fasilitas, dikasih hadiah. Saat itu apa? Benar-benar Libya ini menjadi negara yang sangat makmur. Tapi apa yang terjadi? Atas provokasi asing, Muammar Gaddafi diburu, kemudian dia tertangkap di satu daerah namanya Sirte. Kemudian apa? Disiksa habis-habisan namanya Muammar Gaddafi. Dia disodomi dengan menggunakan gagang pisau. Kepalanya dipegang kemudian dibelah oleh rakyatnya sendiri yang dulu diberikan pendidikan oleh pemimpinnya. Nah adik-adik, pertanyaan saya sederhana begini, hari ini mayoritas orang Libya menyesal telah menggulingkan presidennya, telah melawan presiden yang menyejahterakannya.
Tetapi mereka juga menyesal karena mereka diiming-imingi dengan revolusi palsu yang dijanjikan oleh orang-orang asing. Nah, mereka hari ini mengatakan, kami berdemonstrasi menjatuhkan Gaddafi, kami bermimpi akan menikmati kekayaan ini. Tetapi ternyata yang menikmati hanya segelintir orang dan rakyat tetap menderita. Maka pertanyaan saya begini, adik-adik tolong dijawab, kamu rela nggak Indonesia dibuat seperti Libya? Kamu rela nggak Indonesia diperlakukan seperti Libya? Kalau enggak, caranya gampang, jaga kerukunan. Bapak Ibu, adik-adik, mereka masuk itu dari dulu Pak, zaman Belanda sudah kampanye tentang kerukunan, anti kerukunan. Awal mula masuk, mereka tahu di Indonesia ini orang banyak yang menganut Nahdlatul Ulama, organisasinya, dan Muhammadiyah. Maka dulu sebelum pra kemerdekaan, bahkan sampai kemerdekaan, NU Muhammadiyah diadu. Saat itu rame, hanya persoalan kunut. Orang NU dan Muhammadiyah diadu persoalan kunut. Orang NU merasa paling benar karena menggunakan kunut, sementara orang Muhammadiyah sama juga merasa paling benar karena tidak menggunakan kunut. Yang terjadi apa? Sesama tetangga muslim tidak kenal hanya gara-gara kunut. Tapi saya yakin hari ini di Jepara nggak ada orang-orang yang bertengkar gara-gara kunut, betul? Kenapa di Jepara nggak ada orang yang bertengkar gara-gara kunut? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Jepara sudah jarang yang sholat subuh, nggak ada yang bertengkar. Yang NU tahlilan, yang non NU tidak tahlilan, mereka dulu berkelahi, dibangun kebencian sesama agama. Kemudian apa? Muncul propaganda baru, bagaimana orang Indonesia diadu domba persoalan agama. Islam sama Kristen dibuat tidak bisa rukun, Islam sama Katolik dibuat berantem. Makanya jangan kaget, jangan heran, sampai hari ini masih ada kelompok-kelompok tertentu membenci orang yang beragama lain, bahkan mengatakan orang kafir halal darahnya. Sementara saya mengambil posisi sebaliknya, orang yang selalu berbicara tentang toleransi. Maka ketika selamat Natal saya juga mengucapkan, ketika saya diundang gereja saya juga datang. Dalam rangka apa? Dialog antar agama, mengajarkan toleransi. Makanya kalau adik-adik lihat dulu bagaimana kemudian saya dibully gara-gara saya ceramah di gereja tahun 2021. Ini saya dapat undangan tahun 2021, peresmian Gereja Penjaringan Jakarta Utara, GBI, Gereja Battle Indonesia. Itu acaranya bukan sembahyangan, tapi acaranya peresmian gereja. Saya diundang sebagai tokoh agama Islam dengan beberapa tokoh yang lainnya. Kebetulan saya yang diminta untuk ceramah. Potongan video ini diposting sama sahabat saya Deddy Corbuzier. Dalam waktu sehari ditonton 7 juta kali, dikomentari lebih dari 100.000 kali Pak. Yang terjadi apa? Pembulian massal terhadap Miftah. Miftah kafir. Kenapa saya dibilang kafir? Karena saya ceramah di gereja. Alasannya apa? Karena gereja itu tempat ibadah agama orang lain. Kalau ukuran orang itu kafir karena masuk tempat ibadah agama orang lain,
maka saya pastikan orang Jawa Tengah banyak yang kafir. Kenapa? Karena sering masuk Candi Borobudur dan Prambanan. Kenapa? Borobudur dan Prambanan itu tempat ibadah agama orang lain. Bagaimana saya menghadapi bulian itu? Ini, kamu yang merasa sering dibully, belajar sama Gus Miftah, master dibully. Saya itu mungkin orang yang paling sering dibully di Indonesia. Kenapa saya harus melakukan itu? Karena nggak ada kiai yang berani pengajian di tempat seperti itu. Karena nggak ada kiai yang berani bertempat pengajian di lokalisasi. Sementara saya punya prinsip, orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Orang lain melihat lokalisasi itu masalah, bagi saya peluang. Maka tahun 2000 pertama kali saya masuk lokalisasi, sehingga hari ini saya dapat penghargaan dari Leprit sebagai dai yang paling konsisten pengajian di lokalisasi. Bu Kepala Sekolah, saya itu dapat penghargaan Leprit dalam 4 kategori loh. 1, dai yang paling konsisten 22 tahun. 3, lelang blangkon paling mahal, Muktamar NU di Lampung. Blangkon saya jual laku 900 juta. Blangkonnya saja 900 juta. Bagaimana dengan sarungnya? Apalagi isinya? Isinya blangkon goblok. Saya dapat penghargaan dari Leprit yang ketiga, apa? Ujian munakosah pendadaran skripsi yang dihadiri 1.500 orang. Biasanya kalau orang skripsi itu kan hanya pengujinya tok. Saya yang hadir sekian banyak jadi acara TV. Kebetulan saya punya acara Jalan Dakwah Gus Miftah, itu dimasukkan. Kemudian yang keempat, saya dapat penghargaan sebagai apa? Selebritis yang paling banyak wajahnya digambar di bokong truk. Ada 350 truk, mobil truk sampai mobil tangki sedot WC. Nah kayak gini nih, tangki sedot WC, bajingan lah. Saya kayak gini Bu, ada 350. Yang gak asik itu mobil tangki sedot WC. Mobil tangki sedot WC gambar saya pas di bawahnya mulut, kasih colokan selang, dancok. Dan kata-katanya belas gak asik Pak. Silitmu adalah rezekiku. Menjijikkan. Nah adik-adik sekalian, kembali ke masalah Indonesia tadi itu. Pola-pola itu hari ini pengen diterapkan kembali untuk menghancurkan kerukunan sesama warga. Tujuannya apa? Untuk menguasai sumber daya alam Indonesia. Apalagi hari ini batu bara harganya mahal Pak. Nikel mahal, emas mahal, dan yang punya semua itu Indonesia. Caranya bagaimana? Memasukkan ideologi-ideologi beragama baru. Maka muncullah kaum-kaum Wahabi di Indonesia yang kembali merusak kerukunan bangsa ini. Padahal Nabi mengatakan apa? Sawu sufufakum bis sholah, luruskan dan rapatkan sofnya di dalam sholat. Ini adalah perintah menjaga kerukunan, supaya kita sesama orang Islam dan sesama anak bangsa Indonesia saling merakul, bukan memukul, saling mengajak, bukan mengejek. Tapi tanda-tanda itu hari ini sudah datang kembali. Wahabi di Arab Saudi menemukan kematiannya.
Muhammad bin Salman putra mahkota Arab Saudi meratifikasi perjanjian antara Syekh As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab, dan itu adalah merupakan tanda-tanda kematian Wahabi di Arab Saudi. Tapi celakanya apa? Di Arab Saudi Wahabi mati, mereka akhirnya mencari lahan subur. Mana lahan subur yang mereka anggap paling subur? Salah satunya adalah Indonesia. Makanya nggak usah kaget kalau hari ini banyak orang yang mulai mengkampanyekan prinsip-prinsip Wahabi dengan mengatakan nggak penting NU-NU-an, yang penting Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena mereka punya pengalaman. Ahlus Sunnah di Arab Saudi mati. Kenapa? Gara-gara di Arab Saudi Ahlus Sunnah nggak ada organisasi yang membentenginya. Sementara di Indonesia Ahlus Sunnah bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena dibentengi oleh organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Maka saya bilang, kalau di Indonesia ini NU dan Muhammadiyah bisa bersatu, maka Wahabi tidak akan pernah mendapatkan panggung. Tetapi kalau NU dan Muhammadiyah ini berseteru, bermusuhan, maka Wahabi akan mendapatkan panggung. Nah, karena saya orang NU, saya tanya sama guru saya, Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, Abah, bagaimana cara orang-orang itu menghancurkan Indonesia? Gampang li. Cara mereka menghancurkan Indonesia dengan cara menghancurkan Nahdlatul Ulama. Bagaimana cara menghancurkan NU? Dengan adu domba sesama kiai, adu domba sesama Habib. Habib dibenturkan dengan Habib, kiai dimusuhkan dengan kiai, Gus dimusuhkan dengan Gus. Sehingga apa? Ketika mereka sibuk bermusuhan, Habib berkelahi dengan Habib, kiai berkelahi dengan kiai, Gus berkelahi dengan Gus. Mereka lupa dengan kekayaan alam Indonesia. Yang terjadi apa? Kekayaan alam kita tahu-tahu dibawa keluar Indonesia, dan target mereka adalah menguasai itu semua. Makanya mohon maaf, apa yang dilakukan? Dibuat kebencian rakyat kepada pemimpinnya. Maka ketika ibu kota pindah ke Kalimantan, semuanya orang protes, menghina, menghujat Presiden Pak Jokowi dengan bahasa-bahasa yang melampaui batas. Orang mengatakan apa? Kenapa ibu kota dipindah ke Kalimantan? Ke tempat buangan setan, demit jin iblis. Pak Jokowi bikin ibu kota negara, minta masing-masing gubernur membawa tanah dan air. Yang terjadi apa? Presiden Jokowi membuat istana negara percaya dengan dukun. Masa mau bikin istana kok minta tanah dan air dari masing-masing kabupaten, mohon maaf, dari masing-masing provinsi. Semua yang dilakukan pemerintah seolah-olah salah. Muncul Covid, pemerintah bagi-bagi BLT. Ada Covid, muncul vaksin. Rakyat gak percaya dengan vaksin. Mereka minta supaya ada sertifikasi halal dari MUI. Ada sertifikat halal untuk vaksin. Mereka kembali minta supaya yang suntik pertama kali adalah presiden. Presiden mau minta disiarkan langsung di televisi. Sudah disiarkan, masih curiga, jangan-jangan yang disuntikkan bukan vaksin. Tapi lucunya apa? Kebencian berlebih kepada pemimpin, tapi begitu ada bagian BLT, antri dhisik dhewe. BLT untuk orang miskin, yang kaya ngaku miskin. BLT untuk orang miskin, yang punya mobil juga ngaku miskin. Muncul BLT berikutnya untuk UMKM, semua ngaku pengusaha kecil. Maka saya hari ini berharap mudah-mudahan ada BLT yang ketiga, BLT untuk orang gila. Apakah orang Indonesia juga akan ngaku-ngaku gila? Dan ini terus terjadi, Pak. Sampai dikatakan Presiden Jokowi Fir'aun, ada yang mengatakan presidennya diktator dan lain sebagainya. Tujuannya satu,
Kalau rakyatnya sudah benci yang berlebih kepada pemimpin, maka pemimpin dianggap sudah tidak punya kepercayaan masyarakat, maka presiden akan gampang untuk diturunkan. Yang terjadi apa? Kasus Libya akan kembali terulang di Indonesia. Nah, maka adik-adik, disitulah diperlukannya pemahaman tentang PBNU. PBNU itu apa? P-nya adalah Pancasila, B-nya adalah Bhinneka Tunggal Ika, N-nya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan U-nya adalah Undang-Undang Dasar 1945. PBNU. Hari ini orang kembali memprovokasi sistem demokrasi Pancasila tidak sesuai dengan Indonesia. Maka saya dulu pernah membuat acara seperti ini bersama Pak Ganjar di Jepara. Ada dialog seorang guru dari Kudus, statusnya guru negeri. Dia mengatakan apa? Pancasila sudah tidak cocok dengan Indonesia. Sistem demokrasi Indonesia harus diganti dengan sistem khilafah. Ini yang ngomong siapa, Bu? ASN. Dia saya tanya, Pak Guru, tunjukkan kepada saya negara mana di dunia yang berhasil dengan sistem khilafahnya. Dia menjawab, Saudi Arabia. Saya ketawa. Sejak kapan Arab Saudi itu menganut sistem khilafah? Arab Saudi itu sistemnya adalah Al-Mamlakah. Al-Mamlakah itu artinya apa? Kerajaan, bukan kekhalifahan, bukan khilafah. Saking nafsunya pengen membuat khilafah di Indonesia, dia mencontohkan negara yang salah. Maka hari ini saya pastikan gak ada satu negara pun di dunia yang berhasil dengan sistem khilafahnya. Maka dengan tegas saya katakan, sistem yang paling cocok adalah sistem demokrasi, dan ideologi yang paling pas untuk Indonesia adalah Pancasila. Coba adik lihat, saya mau kasih ilustrasi yang paling gampang. Negara Arab itu, Pak, itu namanya Liga Arab. Mereka dipersatukan dengan satu bahasa yang sama, namanya bahasa Arab. Tetapi negara Arab tidak bisa berdiri di atas satu negara yang sama, terpecah menjadi 22 negara. Bahasanya sama, tetapi mereka tidak bisa bersatu dengan negara yang sama, terpecah menjadi 22 negara. Bandingkan dengan Indonesia. Indonesia itu ada 17.504 pulau, memiliki 736 bahasa daerah, terdiri dari 6 agama, berbeda secara golongan, berbeda secara agama, berbeda secara bahasa. Pertanyaannya, kenapa Indonesia bisa berdiri di atas satu negara? Sementara Arab bahasanya sama, bangsanya cuma satu, tapi tidak bisa berdiri di atas negara yang satu. Terpecah Liga Arab 22 negara. Kasus terakhir, kelihatan mereka tidak mau akur. Doha Qatar jadi Piala Dunia, tuan rumah. Arab Saudi pengen gabung, tuan rumah bersama. Doha nggak mau, Pak. Qatar menolak. Makanya kenapa kemarin kota itu menjadi panitia Piala Dunia tunggal. Dia nggak mau terjadi seperti Jepang dan Korea. Piala Dunia tahun 2000-an, 2002. Kenapa? Karena mereka nggak ada ideologi yang sama, Pak. Sementara Indonesia, walaupun ada 17.000 pulau, 736 bahasa, ada 6 agama,
Kenapa bisa berdiri di atas satu negara yang sama? Karena kita dipersatukan dengan ideologi yang sama, yaitu Pancasila. Nah, hari ini ada upaya. Ingat, kita dibenturkan soal agama. Adik-adik coba dilihat, sekitar 5 bulan yang lalu nama saya trending topik gara-gara saya pengajian di Banyuwangi, bintang tamunya Farel Prayoga. Farel Prayoga saya tanya soal agama, dia menjawab privasi. Begitu selesai pengajian muncul di TikTok, karena generasi sekarang TikTok, Pak. Bu kepala sekolah punya TikTok? Oh, punya. Pernah goyang pargoy juga. Sekarang TikTok itu paling alay, dikit-dikit viral. Karena paling gampang viral di TikTok, akhirnya banyak orang pengen viral. Pesan saya sama anak-anak tahunan satu, kalau kamu harus viral, please virallah dengan prestasi, bukan sensasi. Kalau sekedar viral gampang, bikin video kebaya merah viral, masuk matamu masuk. Bu kepala sekolah juga nonton kebaya merah viral. Saya malam-malam buka TikTok pulang pengajian, FYP apa? Bukan kebaya merah, ada mbak-mbak pakai jilbab, bajunya dibuka, kotangnya dibuka, direkam. Hai guys, delalah mataku ndelok. Akhirnya apa yang terjadi? Saya lanjutkan melihat dosa, enggak saya lihat barang bagus. TikTok itu sekarang coba apa-apa viral, nyanyi satu lagu viral, begitu sulit lupakan silit viral, satu kalimat bu viral, toh ganjel toh viral. Apalagi yang viral-viral itu Fajar Sad Boy. Fajar berapa bersaudara? 4. Yang paling tua siapa? Bapak goblok, ya viral. Lagi-lagi viral, kamu nanya viral. Bu kepala sekolah, besok kalau meninggal dunia ditanya sama malaikat munkar nakir di alam kubur, hei kepala sekolah, man robbuka, tolong dijawab, kamu nanya. Itu viral. Lagi ya buk cangkeme kok gitu. Kamu bertanya-tanya, meledak raw viral. Ada murid dimarahi sama gurunya, dijawab cuaks viral. Oh boy ya. Cuak itu artinya apa tentu? Ada yang tahu nggak cuaks itu apa artinya? Kenapa? Cuak itu saya itu penasaran dari kemarin. Kenapa orang ngomong cuak kok jadi viral? Cuaks Cuaks. Hah? Cuangkemu yuk. Cuangkemu balik. Nggak tahu, Pak. Belum tahu ya, belum terpecahkan ya itu ya. Dan saya mencatat begini, sekarang propaganda paling gampang untuk mempengaruhi dan merubah mindset anak bangsa dengan menggunakan media sosial. Makanya ibu-ibu lihat, di sekolah diajari mencintai negaranya, diajari Pancasila, diajari hormat merah putih dengan melakukan upacara bendera. Di rumah juga sama. Tapi kenapa ada banyak anak terpapar paham-paham seperti itu? Ternyata mereka belajarnya dari medsos, belajarnya dari TikTok, belajarnya dari Instagram. Maka adik-adik tolong postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Kalau belajar agama melalui medsos,
ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Karena semua orang hari ini bisa berpendapat walaupun dia bukan ahlinya. Sumbernya dari mana? Medsos. Loh, kalau saya kan praktisi medsos, Bu. Saya paham betul apa yang terjadi di medsos. Adik-adik punya TikTok boleh. Kayaknya nggak mungkin deh anak SMA nggak punya TikTok hari ini. Hampir semuanya. Betul? Walaupun kayak kamu paling followernya cuma 150. Tapi apapun itu, ini adalah jendela masuk untuk merubah mindset seseorang. Jendela masuk untuk membenci negaranya. Begitu juga jendela masuk untuk mencintai negaranya. Makanya adik-adik sebelum kita tanya jawab, apapun itu, kalau ada provokasi untuk membenci pemimpinnya, untuk tidak mencintai Pancasila, untuk tidak hormat kepada merah putihnya, untuk tidak mengakui bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, maka paham-paham seperti itu wajib ditolak. Wajib untuk ditolak, jangan diterima. Saya minta kepada ibu kepala sekolah untuk lebih memberikan pendidikan kebangsaan kepada murid-muridnya. Saya setuju umpamanya di gedung apa ini? Gedung serbaguna milik SMAN tahunan ini. Mbok yao, supaya anak-anakmu lebih mencintai pahlawannya. Taruh gambar-gambar pahlawan yang ada di sini. Memanfaatkan space-space kosong, Bu. Ini kan ada pilar-pilar, pasang di situ gambar pahlawan Raden Ajeng Kartini. Adik-adik tahu siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum, Putri Indonesia. Wis edan kabeh. Taruh nama Diponegoro. Adik-adik tahu siapa nama komplit Pangeran Diponegoro? Malah Jalan Diponegoro. Nama komplit Pak Tentara aja mesti nggak tahu. Walaupun Kodam Diponegoro. Nama komplit Diponegoro itu siapa? Pak Tentara. Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Ini Dai Nahdlatul Ulama pasang, sampingnya pasang pahlawan dainya Muhammadiyah. Siapa? Jenderal Besar Sudirman. Itu guru sekolah Muhammadiyah. Bu, saya pesan, tolong Bu, dipasangi gambar-gambar itu supaya anak-anakmu tahu dan tidak lupa dengan sejarah. Pasang gambarnya pendiri Nahdlatul Ulama sekaligus pahlawan nasional Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Gambarnya pendiri Muhammadiyah sekaligus pahlawan nasional Kiai Haji Ahmad Dahlan. Adik-adik tahu siapa nama asli Ahmad Dahlan? Muhammad Darwis. Mereka ketemu antara Muhammad Darwis dengan Hasyim Asy'ari ketika ngaji di Semarang kepada guru namanya siapa? Mbah Soleh Darat As-Samarongi. Termasuk siapa muridnya Mbah Soleh Darat? Raden Ajeng Kartini. Maka setelah ngaji kepada Mbah Soleh Darat, muncullah satu buku judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang. Bu, dipasangi Bu. Saya yakin kalau untuk ngundang saya, ibu pasti nggak punya anggaran. Makanya saya datang sowan, karena saya tahu ibu kepala sekolah nggak punya anggaran. Masa ya untuk masang gambar pahlawan saja nggak punya anggaran, Bu? Kere gitu. Pasang gambar. Selanjutnya saya persilakan Mbak Lifta untuk
Manggil anak-anak yang mau bertanya. 2 cowok, 2 cewek dulu, Mbak. Oke, baik. Ya, tak kasih uang, tak kasih kaos. Sebentar, sabar dulu loh. Oke, yuk boleh dikasih mungkin dari teman Mas Gibraka dulu. Yuk. Namanya boleh siapa? Nama, kelas berapa? Iki pitik ngendi? Pitik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alvito Aji Sukron Bayaki. Siapa? Alvito Aji Sukron Bayaki. Panggilannya? Vito. Viko. Dari kelas 11 MIPA 3. 11. Anak IPA mana suaranya nih? Oke, boleh dikasih pertanyaan? Kamu suka IPA? Ya. Saya mau tanya. Hewan pemakan tumbuhan namanya apa? Masa enggak? Herbivora. Herbivora. Hewan pemakan tumbuhan namanya apa? Herbivora. Herbivora. Kalau pemakan daging namanya apa? Karnivora. Karnivora. Kalau pemakan segalanya namanya apa? Omnivora. Omnivora. Kalau teman makan teman namanya apa? Iya, apaan tuh? Teman jahat. Teman yang jahat. Oh, teman bukan. Kalau hewan pemakan tumbuhan namanya herbivora. Pemakan daging namanya Karnivora. karnivora. Pemakan segalanya namanya omnivora. Teman makan teman namanya asupora. Apa? Cita-cita kamu pengen jadi apa? Ingin masuk ke Politeknik. Ingin masuk ke Politeknik. Lah ya besok jadi apa cita-citanya? Ingin jadi orang sukses. Copet? Wah, kok copet gitu. Pengen jadi apa? Sebetulnya pengen jadi seorang insinyur. Insinyur. Insinyur apa? Pertanian? Teknik. Oh, teknik. Kenapa pengen jadi insinyur? Ya, pengen aja. Oh, pengen aja. Kamu besok tolong jangan menikah dengan dia. Gak punya prinsip, pengen aja. Apa Alfi itu pertanyaannya? Mohon izin. Kamu suka pakai seragam-seragam gini suka? Suka. Oh, enggak pengen jadi tentara kayak bapaknya itu? Pengen. Tuh. Sebetulnya pengen. Jadi pengen insinyur. semuanya. Tapi ada sesuatu yang nggak bisa masuk ke situ. Kenapa? Matanya minus. Matanya minus. Oh, matamu minus. Kakek nonton bokep kok, weh. Ya. Wah, Abah ini kok serba tahu ya? Kayak kemarin dan santri saya daftar tentara nggak jadi, ditolak. Gara-gara apa? Giginya jelek. Maka panitia seleksinya saya telepon, Endan, kenapa santri saya tidak terima jadi tentara? Mohon izin Gus, giginya jelek. Langsung panitianya saya marahi. Sampai itu gimana? Tentara itu besok tugasnya perang. Kamu tahu, perang itu tembak-tembakan, bukan cokot-cokotan. Aku yang ngomong, masa gigi jelek gak diterima? Apa Alfi itu pertanyaannya? Bagaimana cara kita sebagai generasi bangsa supaya tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif untuk merusak bangsa? Untuk merusak ideologi bangsa. Oke, terima kasih Alvito. Tepuk tangan tuh Alvito. Dijawab dulu atau langsung tak jawab? Oke, baik. Langsung dijawab oleh langsung Abah. tak jawab. Bagaimana sikap kita untuk memproteksi dan melindungi kita dari provokasi-provokasi merusak ideologi bangsa? Yang pertama, dalam Al-Quran itu ada ayat bunyinya begini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikir kalau kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Artinya apa? Bertanyalah sesuai dengan kapasitas keilmuan orang yang memiliki ilmu, supaya kamu tidak salah. Satu, jangan salah mencari guru. Bu, mohon maaf ya, kurikulum kita di sekolah itu bagus, Bu. Biasanya anak-anak kita itu terpapar dari mana, Bu? Dari rohis, yang memungkinkan untuk ngundang guru dari luar. Tolong untuk rohis, kalau ngundang pembicara dari luar, dikonsultasikan dengan kepala sekolah, dikonsultasikan dengan guru agamamu di sini. Guru agama di sini siapa, Bu? Jenenge ya Rois. Bu Aris. Endi wangi? Ris. Iya, guru Kok yang cewek? baik. Aris kok cewek?
Anis Pak. Anis. Abah Ije. Kamu tahu anis itu artinya apa? Apaan tuh? Lembut. Lembut. Anis itu artinya lembut. Bukan manis Bang. Oh bukan. Oh bukan. Anis itu artinya lembut. Sonmu itu aja mau dek bening manuk mumuni. Diangkat. Diangkat lah. Sonok ngene. Ya muni. Mik ketemu mik kok ya bangun. Kamu tahu bedanya sound system sama cewek? Nggak tahu. Nggak tahu. Apa bedanya sound system sama cewek? Sound system diragati oke kita wujudi. Cewek diragati oke diuntal kancane. Ya. Hati-hati. Pun pacaran? Belum. Jangan, nggak usah pacaran, langsung nikah saja. Amin. Amin. Kenapa kamu nggak punya pacar? Pengen fokus ke sekolah terlebih dahulu. Yo ora payu kuwi rupah. Jaga kehormatan. Bila kamu rindu dengannya, jangan pernah kamu sebut namanya, tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya. Kok kamu liatin masnya terus kenapa? Oh enggak Pak. Jadi tolong Bu Kepala Sekolah, Bu Guru Agama, kalau anak-anak kita ngundang guru rohis dari luar, tolong betul-betul diawasi, dikontrol. Karena banyak kejadian di Solo, di Karanganyar, itu mereka terpapar paham-paham yang membenci pemerintah, membenci Pancasila, tidak paham kebinekaan. Itu justru diajarkan oleh guru-guru rohis. Maka satu, kamu cari guru yang benar. Makanya kalau pengajian, kok kamu pengajian mulai ustadznya memprovokasi, mencintai negara tidak ada dalilnya, hormat merah putih itu musyrik, hati-hati, tinggalkan saja. Itu provokasi. Ya, maka saya sering bilang orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Saya punya teman Pak artis baru belajar Islam, langsung dia bilang apa? Kaligrafi dalam masjid itu hukumnya haram. Memasang nama Muhammad berjejer dengan Allah itu musyrik, karena seolah-olah menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah. Lagi cangkem songkong ngendi gitu. Kalau kaligrafi dalam masjid haram, berarti Masjid Nabawi itu haram, karena Masjid Nabawi dipenuhi kaligrafi. Goblok men ya Leo. Maulid Nabi haram, ulang tahun Kanjeng Nabi dimasalahke. Sementara kowe duwe bojo wae diperingati ulang tahune. Apa bojomu ki luwih hebat tinimbang Kanjeng Nabi? Itu pola-pola yang salah. Maka ingat, satu, milih guru yang benar, hindari komunitas yang salah. Ingat kata Gus Miftah, orang yang salah pergaulan lebih gampang dinasihati daripada yang salah milih pengajian. Ya kamu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Gus Miftah, saya izin bertanya. Jenengmu sopo? Siapa? Perkenalkan, nama saya Irfan Pramana Putra. Rian Pramuka. Irfan. Irfan. Oh Irfan. Nggih. Kelas berapa Pak? Dari kelas 12 IPS 1. 12 IPS 1. 12 IPS Ya. 1. Cita-citanya pengen jadi apa? Cita-citanya mau jadi, insya Allah mau jadi guru olahraga sama atlet MMA. MMA. Atlet MMA. Apa itu? Oh, atau nonton TV. Apa sih tinju? Bukan. Nggih. Tarung bebas. Oh, tarung bebas. Wow. Jangan ngomong telu ilun jijik lho. Nanggeng. Nanggung itu kerok wae mung telu. Nggih. Malah kaya wedhus fan. Kenapa kau pengen jadi atlet MMA? Kenapa? Mau insya Allah. Arep banteng guru olahragamu piye? Boten. Takon. Poninya dibetulin dulu poninya. Gurumu sing paling galak sapa? Ngapurate Pak Tadi udah Sigit. tak kasih pertanyaan itu Bang, nggak ada yang berani jawab. Ah, jawab. Ayo jawab. Tak tambahi 50. Ya. Gurumu sing paling galak sapa? Pak Sigit. Pak Sigit. Pak Sigit. Pak Sigit ngapurane nggih kula. Endi wonge? Mana ya Pak Sigit ya? Oh itu ya di belakang. Oh, kayak yang paling galak. Nggih. Tolong si Irfan remedi ya. Guru yang paling menyenangkan menurut kamu siapa? Semuanya menyenangkan Pak. Yalah rupamu.
Pertanyaannya, Van. Pertanyaannya, Kamu pakai baju pramuka gini, apal nggak dengan dasar Dharma Pramuka? Dasar Dharma Pramuka tahu Gus? Tahu, apal apa ora? Dasar Dharma Pramuka, pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan berwibawa. 4. Salah. Gak apa Udah, pertanyaan kamu apa? Ya, seperti yang sudah kita bahas tadi, Indonesia adalah negara yang beragam, khususnya di bidang agama, yaitu agama di Indonesia memiliki 6, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Yang terkenal Kamu dengan kok ngomong Konghucu kok Konghucu? No, aku ki Islam Konghucu. ngitung nih. Masa Konghucu karo ndudeng aku? Iya, boten. Terus? Yang keenam, agama tadi terkenal dengan kata toleransinya. Apa? Toleransi. Toleransi. Nggih. Kemarin saya melihat di berita tentang bencana alam banjir yang menimpa di Kabupaten Cianjur. Cianjur. Nggih. Banjir yang ada di Kabupaten Cianjur. Iya, Cianjur. Mosok CMM Cianjur. Kue seneng karo wedok ta kowe? Nggih. Terus Cianjur. Yang kabarnya warga Cianjur tersebut yang bermayoritaskan Muslim menolak bantuan dari yang beragama non-Muslim. Yang contohnya adalah menolak bantuan tenda pengungsian dari gereja yang berada di Kabupaten Cianjur. Ya. Seperti mencopot labelnya atau merobohkan tendanya. Nah, jadi bagaimana pendapat Gus Miftah dalam kasus tersebut dan bagaimana cara kita menyikapinya? Apakah itu dibenarkan ataukah tidak? Oke. Terima kasih. Bagus sih. Kamu tahu rezeki yang paling 100% murni halal itu apa? Tidak tahu Gus. Nah, air hujan yang kamu tadai langsung dengan cangkemmu dari langit. Halal ya Gus Itu Miftah yang ya. paling halal 100%. Hujan turun mau tadai cangkemmu ini. Itu baru halal 100%. Nggih. Murni kalau itu. Kalau sudah melewati genteng, melewati talang udah beda lagi. Karena aku sih gawe genteng wong kafir lah, apa lah mas, repot. Kamu tahu Nabi Musa? Tahu Gus? Tahu sejarahnya? Insya Allah tahu. Gimana coba sejarah Nabi Musa? Sejarah Nabi Musa. Ayo gimana Mas Irfan? Nabi Musa lahir di suatu Neng tahunan. kerajaan. Bukan Mas. Lahir di kerajaan. Ya, di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yaitu bernama Fir'aun. Hah? Di kerajaan tersebut Fir'aun diramalkan bahkan ada anak laki-laki yang akan membunuhnya. Jadi Fir'aun membuat aturan barang siapa yang lahir anak laki-laki akan langsung dibunuh. Jadi Musa lahir di kerajaan. Boten. Nah salah, sok tahu. Jadi zaman Fir'aun itu karakternya adalah sangat percaya dengan dukun, tahayul, bid'ah, khurafat, dan dukun, terutama dukun. Makanya kalau hari ini kamu percaya dengan Samsudin, ya berarti anak buahnya Samsudin. oh tenan. Sekarang coba aneh-aneh, wesi lah. Atta Halilintar tanya sama saya kan, Gus apa bener kalau membaca wesi iso kebal? Ya rene mau tak baca cangkemmu aku. Terus akhirnya Atta saya tanya begini, tak pas saya podcast di podcastnya Atta soal perdukunan, kalau kamu saya kasih doa pilih mana? Doa anti miskin apa anti bacok? Si Atta jawab, saya pilih anti miskin Gus. Betul. Karena kalau kamu anti miskin kamu jadi kaya, kamu kebal, minimal kebal hukum. Aku yang mana toh? Nggih pantamu nggih. Fir'aun itu percaya banget dengan dukun. Salah satu bisikan dari dukun kepada Fir'aun apa?
akan ada laki-laki yang akan menjadi kompetitormu. Makanya saat itu Fir'aun punya peraturan, bayi lahir dalam keadaan laki-laki harus dibunuh. Itu bedanya dengan zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah yang dibunuh bukan laki-laki, perempuan. Alasannya apa? Karena perempuan dianggap boros dan tidak produktif. Aku tetakon kowe. Lah cewek dianggap boros bener apa ora? Bener Gus. Loh, Buktinya apa? Paling banyak cekotnya. Wong lanang kira bakal iso ngatur cah wedok le. Nggih. Buktinya apa? Aturane Gusti Allah iso dilanggar karo wong wedok. Alis wis apik-apik dikerok dilukis dhewe kan goblok. Nggih. lah aku juga gitu loh Gus. Oh, kayak deloken kan. Digambar loh ini. Sing nganti kaya galengan iki lho deloken. Nah, aturannya Firaun apa? Bayi lahir laki-laki bunuh. Ibunya Musa mendengar peraturan ini. Akhirnya apa? Dia menghanyutkan bayi Musa di sungai karena khawatir dibunuh oleh Firaun. Qadarullah, bayinya Musa ini mendarat di belakang kerajaannya Firaun. Kamu tahu yang nemu siapa? Istrinya Fir'aun. Yang nemu istrinya Firaun. Istrinya Firaun itu soleha apa enggak? Boten. Soleha. Soleha. Namanya Siti Asia, bukan Aisyah, Asia. Makanya dalam Al-Quran itu Bu, ada 4 macam tipe keluarga. Tipe pertama tipe keluarga Nabi Nuh, suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua tipe keluarga Fir'aun, suaminya nakal, istrinya soleha. Yang ketiga tipe keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya soleha. Saya mau bertanya sama ibu-ibu sama mbak-mbak, Anda pilih tipe keluarga yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan buku kepala sekolah tahu Ibrahim istrinya 2. Masuk. Bu Anis langsung teriak, Rasido Ibrahim, Fir'aun yo rapopoh. Lah Fir'aun itu istrinya soleha, namanya Siti Asia. Bayinya dibawa pulang. Ketahuan sama Fir'aun, ditanya itu siapa? Bayi laki-laki. Fir'aun langsung murka, bunuh. Dijawab sama Siti Asia, oh nggak boleh mas, nggak boleh. Kenapa? Bayi yang kamu bunuh itu bayi yang kamu cari, sementara bayinya ini datang sendiri. Jangan dibunuh. Delalah Pak, Fir'aun manut. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah suami kalah dengan istri, karena Fir'aun kalah sama Siti Asia. Maka nggak ada sejarahnya wong lanang iso menang karo wong wedok le, mesti kalah. Wong wedok ora duwe jabatan saja bahaya, apalagi kepala sekolah. Pasti menakutkan, enggak kan Dani? Si Irfan harus tahu supaya kamu besok tidak salah pilih. Perempuan tuh karakternya satu le. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Saestu. Biasanya jilbabnya hijau biasanya. Oh, ada yang hijau ya. Yang jilbabnya coklat, insya Allah lebih parah. Wong wedok dilawan, benar. Makanya banyak kasus di Indonesia itu gara-gara perempuan, kan? Tentara Kopda Muslimin mati ya gara-gara perempuan. Sambo divonis mati gara-gara perempuan. Mbok wong wedok kok menangane ra umum. Mila aku ra seneng karo wong lanang. Nah, akhirnya apa? Musa tumbuh berkembang di kerajaan Fir'aun sampai akhirnya Fir'aun menjadi dewasa. Pertanyaan saya,
Fir'aun mangan bondone sapa le? Sorry. Musa mangan bondone sapa le? Sing nafkahi Musa sapa? Fir'aun. Fir'aun. Ya. Fir'aun itu bukan lagi orang yang beda agama dengan Musa, ngaku Tuhan. Kalau seandainya menerima bantuan dari non-Islam itu tidak boleh, berarti darah dagingnya Musa itu apa? Haram kabeh. Mergo mangan duwite Fir'aun. Kesimpulannya kalau dari cerita Fir'aun, boleh nggak orang Islam menerima bantuan orang non-Islam? Boleh Gus. Boleh. Boleh. Cukup dengan cerita Musa dan Fir'aun bahwa orang non-Islam boleh menerima bantuan orang non-Islam, dan orang Islam juga boleh memberikan bantuan kepada orang non-Islam. Besok Irfan kalau ke Jogja mampir pondok saya. Pondok saya itu lingkungannya 60% Katolik. Tetangga saya itu sebelah selatan pendeta, utara rumah saya kuburan. Seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kok tepuk tangan, kuburan goblok. Perang ilmu gaib ya. Saya itu Bu, kalau Idul Fitri saya motong sapi belasan sapi. Siapa tetangga saya yang paling banyak menerima daging kurban saya? Tetangga saya Katolik. Karena 60% Katolik. Saya bagi semua. Saya kalau ulang tahun pondok, saya buat sembako. Siapa yang saya bagi? Semua tetangga saya, termasuk orang Katolik. Ada dalilnya Gus? Oh no. Kamu tahu Nabi yang paling suka traktir namanya Nabi siapa? Kalau Pak Sigit orang mungkin kan jelok traktir, kayak jelok traktir. Nabi yang paling seneng traktir itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Nabi paling suka ngajak orang lain makan. Makanya kenapa Nabi Ibrahim itu menjadi Khalilullah, kekasihnya Allah. Sampai terkenalnya Nabi Ibrahim dalam prasasti sholat pun yang disebut setelah Muhammad itu adalah Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Keistimewaan Ibrahim itu salah satunya apa? Suka ngajak orang makan. Makanya Bu, kalau Anda makan dengan saya, itu pilihannya cuma dua, kamu yang bayar atau saya yang bayar. Saya paling gak suka mau makan kok urunan, isin karo Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim itu sukanya traktir, kalau Bu kepala sekolah sukanya kurang ajar di traktir. Saya ngomong iki lho Bu, tandai Bu Irfan namanya Bu. Dereng beda. 12 IPS 1 Bu. Nah, satu saat Nabi Ibrahim itu masak enak, ditaruh di atas meja, tetangganya semuanya dipanggil. Begitu mau makan ditanya sama Ibrahim, kamu nyembah siapa? Ibrahim, sesembahan kita sama. Udah, kamu ikut makan. Tanya lagi datang, kamu nyembah siapa? Sesembahanku sama dengan sesembahanmu Ibrahim. Ayo kamu makan. Yang ketiga Nduk, kamu nyembah siapa? Sorry Ibrahim, sesembahanmu dengan sesembahanku berbeda. Nabi Ibrahim bilang, sudah kamu gak usah ikut makan. Begitu orang ini pulang, Ibrahim langsung ditegur sama Allah. Ibrahim, kenapa orang itu gak kamu ajak makan? Ibrahim jawab, karena saya menyembahmu sementara dia menyembah yang lain wahai Tuhan. Apa jawaban Allah kepada Ibrahim? Ibrahim, orang yang nyembahku itu hambaku, yang tidak menyembahku juga hambaku. Yang nyembah aku kasih rezeki, yang tidak nyembah aku juga aku kasih rezeki. Lah mosok lo him, kowe ngasih makan sekali saja kebanyakan syarat. Akhirnya apa? Orang ini dipanggil oleh Ibrahim, yang tidak nyembah Allah oleh Ibrahim juga diajak makan. Ini artinya apa? Orang yang Islam boleh membantu non-Islam, dan orang Islam juga boleh menerima pemberian dari non-Islam. Lah mosok kowe ditraktir kancamu, ayo tak traktir. Sorry ya Saca, kamu butuh moh peneran ora diwenehi sisan kowe itu. Kamu boleh nraktir Saca boleh nraktir kamu. Yeah. Tapi kalau saya lihat Irfan sama Saca ini kayak Indomaret dan Alfamaret.
Kenapa Gus? Maksudnya apa? Berdekatan sih, tapi gak pernah jadian. Iya. Iya. Santai saja Van, kalau jodoh pasti ketemu. Amin. 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 Kamu berharap ya? Cak, dia suka sama kamu, Cak. Inilah. Kalau jodoh pasti ketemu. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Kesimpulannya boleh, Van. Ya, terakhir Mbak E. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry, sebelum saya lanjutkan, dari semua kunjungan saya ke sekolah-sekolah SMAN 1 tahunan, pertanyaannya paling bagus-bagus. Maju dong, maju sini, maju. Biar kelihatan kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selomita Sheila Septriska. Siapa? Selomita. Ya, Selomita. Jenenge celamitan gini. Selomita itu kan bahasa Jawanya celamitan. Selomita siapa? Sheila Septriska. Septriska. Jeneng angel. Susah panggilannya. Selomita. Selomita. Selo aja. Sheila Septriska. Bapak kamu namanya siapa? Muhammad Rozikun. Muhammad Rozikun. Bapaknya Rozikun, anaknya Selomita. Kon. Berarti Selomita Sheila Septrikista. Oh, Septriska binti Muhammad Rozikun. Wah, napalin. Nah, supaya besok ketika kamu sudah hafal. Iya. Kamu bilang, ya Allah, tidak dapat Siska, Selomita pun jadi. Tidak dapat Sasa, Selomita pun jadi. Iya. Tapi dua-duanya nggak ada yang mau sama kamu. Apa Selomita? Cita-cita kamu pengen jadi apa, Duk? Bismillah, dokter. Apa? Dokter. Oh, dokter. Dokter itu pinter apa goblok? Nah. Oh, goblok. Buktinya setiap orang datang ditanyakan goblok. Selomita sakit apa? Gigi, Dok. Takon. Dokter itu yang pinter cuma satu. Dokter hewan. Enggak pernah ditanya, langsung disuntik. Nyoh. Subhanallah. Dokter apa besok rencana? Belum terfikirkan. Penting dokter. Ya. Pertanyaannya. Generasi muda merupakan tonggak kemajuan dan pembangunan bangsa. Generasi muda juga merupakan komponen penting yang perlu dilibatkan dalam pembangunan sebuah bangsa. Pertanyaan saya, apa yang harus kami generasi muda lakukan jika menemukan saudara kami yang masih Jika menemukan apa? Jika menemukan saudara kami yang masih tidak rukun, saling menjelekkan dan menjatuhkan satu sama lain dan mengintoleransi temannya? Dan apakah ada contoh teladan untuk anak muda atau biasa disebut generasi Z ini di zaman Rasulullah? Apakah ada contohnya? Ya. Contoh untuk generasi muda ini di zaman Rasulullah dulu. Oh, kamu tahu anak muda yang masuk Islam pertama kali namanya siapa? Saiful matamu, Saiful. Bukan, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Sampai dia itu termasuk as-sabiqunal awwalun. Dia mendapatkan gelar apa? Karramallahu wajhah. Ini banyak versi. Versi pertama, kenapa Sayyidina Ali dikasih julukan karramallahu wajhah? Karena wajahnya terjaga. Terjaga dari apa? Dari dia kecil sampai dia meninggal, Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Beda Irfan, malah tinggi ulau-ulauan. Sayyidina Ali itu Fan, nggak pernah melihat kemaluannya sendiri. Ngolah takon kalau mandi gimana? Yura delok kok. Apa adus kudu delok manuk lah yura kok ngarang gua. Karomalu aja. Kemudian yang kedua apa? Karena Allah memuliakan wajah Sayyidina Ali, dia sudah masuk Islam bahkan sebelum dia balik. Kalau kamu contoh generasi muda yang sukses zaman Sayyidina Ali, zaman Nabi Muhammad, salah satunya adalah Sayyidina Ali. Sampai dikatakan apa? Nabi Muhammad mengatakan begini, ana madinatul ilmi wa ali abwabuha.
Saya adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Saking cerdasnya Sayyidina Ali. Bahkan dalam kitab Wasiatul Mustafa itu disebutkan, kalau seandainya ada nabi setelah Muhammad, maka yang paling pantas menggantikannya adalah Sayyidina Ali. Dan kamu tahu kenapa Sayyidina Ali itu menjadi orang hebat? Karena dia memiliki prinsip yang kuat. Makanya hari ini anak-anak tahunan kalau pengen jadi orang hebat, syaratnya adalah harus punya prinsip yang kuat. Salah satunya apa? Kita hari ini hidup di era berapa, Nduk? 5.0. Ini dimana-mana saya sampaikan. Orang yang hidup di era 5.0, dia harus memiliki 4C, 4C. Yang pertama, creativity. Yang kedua, critical thinking. Yang ketiga, communication. Dan yang keempat, collaboration. Anak-anak generasimu harus menguasai 4 hal ini. Creativity, kreatif. Kamu tahu kenapa namanya kreatif? Kreatif itu kepanjangan dari, kesingkatan dari kreatif. Maka namanya kreatif. Quote saya apa? Jika kamu tidak terlahir sebagai orang kaya dan cerdas, maka kamu harus menjadi orang yang kreatif dan bekerja keras. Satu. Yang kedua apa? Kemampuannya critical thinking. Apa artinya? Pemikiran yang kritis. Maka harus jadi orang yang optimis. Apa bedanya optimis sama pesimis? Yang tadi Gus Miftah bilang, orang optimis melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Kemudian yang ketiga apa? Communication. Hari ini banyak orang berilmu, tetapi ilmunya tidak bisa dinikmati oleh orang lain. Kenapa? Karena tidak ditunjang dengan bahasa komunikasi yang baik. Kalau saya tuh alhamdulillah, Nduk, bahasa komunikasi saya lumayan lancar. Makanya kenapa saya diterima di lokalisasi, di klub malam, di kampus, di sekolah, di jamaah umum. Karena Nabi Muhammad mengatakan apa? Khatibun nas biqadri ukulihim. Ini menuntut kita memiliki bahasa komunikasi yang baik. Dan hari ini kalau kamu mau sukses, kamu harus collaboration. Makanya kenapa banyak podcast menghadirkan artis ini kemudian artis itu dalam rangka kolaborasi, berjamaah. Begitu Mbak Selomita, terima kasih. Masing-masing 300.000. Wih. Oke. Mau selawat lagi? Yuk kita selawat Joko Tingkir.